Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how have you been? I wish all of you are doing so good right now. Well, today I'm coming to you to tell you about our topic that is about noun clause. Okay, by the way, this topic have been discussed at 11th grade. But today, I would like to tell you more about it. Okay, let's see the definition of noun clause. A noun clause is a clause that plays the role of a noun in a sentence. Noun clause will contain a subject and a verb, but they cannot stand alone in a sentence. Jadi, katanya noun clause atau klausa kata benda itu adalah sebuah klausa yang berperan sebagai kata benda dalam sebuah kalimat. Klausa kata benda atau noun clause biasanya terdiri dari sebuah subjek dan sebuah verb atau kata kerja. Tapi mereka tidak dapat berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Oke, sambungannya. A noun clause cannot stand alone because it is not a complete thought. It must always be paired with an independent or main clause. Jadi, alasannya kenapa klausa kata benda itu tidak bisa berdiri sendiri karena dia tidak memiliki sebuah a complete thought, pemikiran yang utuh, pemikiran yang lengkap. Jadi noun clause ini harus selalu dipasangkan dengan yang kita sebut dengan independent clause atau main clause atau klausa utama. Oke. Noun clause tadi sudah jelaskan juga, katanya it contains a subject and a verb. Jadi yang namanya klausa kata benda atau noun clause itu dia terdiri dari sebuah subjek dan sebuah verb atau sebuah predikat. Nah, yang kedua katanya it is dependent clause that cannot stand alone. Jadi yang namanya klausa kata benda itu adalah dependent clause atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia bergantung kepada kalimat utama atau induk kalimat. Next, di sini katanya noun clause itu it has function as a noun in the sentence. Dia berfungsi sebagai kata benda. Jadi fungsinya dalam kalimat adalah sebagai kata benda dalam sebuah kalimat. And then it generally begin with particular word. Jadi biasanya dia akan selalu dimulai dengan kata-kata tertentu. Nanti kita lihat contohnya setelah ini. Oke. Noun clause has some function. The first one is noun clause. Noun clause example as direct object. Artinya noun clause itu bisa berfungsi sebagai objek langsung. Nah, lihat di sini. The goal of our company is what is explained in the profile. Oke, sorry. Maksudnya di sini yang di underline adalah what is explained in the profile, bukan the goal of our company ya. Jadi yang kita sebut sebagai direct object di sini adalah what is explained in the profile. Jadi ingat, tadi katanya noun clause itu dia berfungsi sebagai kata benda. Kalau dia berfungsi sebagai kata benda,
Artinya kalimatnya bisa kita gantikan dengan it. Nah, contohnya di sini lihat. Yang mana yang non clause? Oke, non clause-nya adalah what is explained in the profile. Nah, berarti nanti kalimatnya kita bisa ganti menjadi the goal of our company is it. Nah, kenapa bisa jadi it? Karena what is explained in the profile adalah noun clause. Oke, let's see. Number 2. Noun clause example as indirect object. Jadi di sini contoh dari fungsi dari noun clause sebagai objek tidak langsung. Don't forget to send whoever attended the conference a follow-up email, katanya. Nah, berarti yang mana yang non clause? Nah, non clause-nya adalah whoever attended the conference. Nah, berarti ini disebut sebagai objek tidak langsung. Nah, buktinya dia adalah non clause. Dia bisa digantikan dengan it. Nah, kalimatnya menjadi apa? Don't forget to send it a follow-up email. Oke, di sini ada contoh noun clause as object of preposition. Jadi contoh dari noun clause sebagai objek dari preposition. Contohnya, you should speak about how your parent immigrated to this country. Jadi katanya you should speak about how your parent immigrated to this country. Jadi katanya tadi contoh noun clause sebagai objek dari preposisi. Nah, berarti preposisinya mana di sini? About. Nah, berarti nanti yang noun clause-nya adalah how your parent immigrated to this country. Nah, buktinya dia adalah noun clause. Kalimat ini bisa klausa ini bisa kita gantikan dengan it. Dia menjadi you should speak about it. Yang mana yang non clause? Oke, dari how your parents immigrated to this country. Oke, di sini lagi contoh noun clause as a subject. Contoh noun clause sebagai subjek. Yang pertama katanya whatever you do, whatever you decided to do is fine with me. Nah, jadi whatever you decided to do ini disebut sebagai noun clause. Nah, buktinya dia bisa kita ubah menjadi it. Kalau diubah jadi it, kalimatnya menjadi it is fine with me. Okay, the second one. How you made that decision baffles me. Bagaimana kamu bisa membuat keputusan itu membingungkan saya. Nah, sekarang yang mana ya noun clause? Nah, noun clause di sini adalah how you made that decision. Jadi dari sini sampai dari how sampai decision kita sebut sebagai noun clause. Nah, kalimat ini bisa kita gantikan dengan it. Dia menjadi it baffles me. Okay, the third one. Why we choose not to include you is none of your business. Mengapa kami memilih untuk tidak memasukkan kamu adalah bukan urusanmu. Nah, berarti yang noun clause yang mana? Noun clause itu ada di bagian depan di sini. Why we choose not to include you kita sebut sebagai noun clause yang fungsinya dalam kalimat sebagai subjek. Nah, yang ini kita bisa gantikan dengan it. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, noun clause ini hampir sama dengan, hampir mirip dengan penggunaan adjective clause. Karena dia menggunakan clause marker. Jadi dia menggunakan who, what, why, where, when, whatever, how, why. Tapi bedanya dalam kalimat untuk noun clause dia berfungsi sebagai kata benda. Posisinya bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Beda dengan adjective clause. Adjective clause itu dia menerangkan benda yang lain. Artinya ada yang diterangkannya. Oke, lihat di sini. Ini latihan 1. Underline noun clause. Nah, silakan di sini ada 18 soal. Silakan di underline noun clause-nya. Oke, contohnya nomor 1.
Number 1, I forgot what you said. I forgot what you said. Yang mana yang non-clause? Jadi yang non-clause di sini adalah what you said. What you said. Jadi buktinya ini bisa kita gantikan menjadi it. Kalimatnya menjadi I forgot it. Oke. Number 2. Who the new captain will be has not been announced. Yang mana yang non-clause? Oke, non-clause-nya adalah who the new captain. Nah, coba perhatikan nomor 1 dan nomor 2. What you said ini adalah non-clause, tapi posisinya atau fungsinya dia sebagai objek. Sementara kalau who the new captain, dia juga non-clause, tapi posisinya dia sebagai subjek. Nah, itu tolong dibedakan. Oke, jadi silakan dilanjutkan. Oke, saya tambahkan contohnya satu lagi. Nomor 3. How it happened is still a mystery. Apa yang terjadi itu masih menjadi sebuah misteri. Yang mana yang non-clause di sini? Oke, non-clause-nya adalah how it happened. Nah, ini kita sebut sebagai non-clause. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai objek. Oke, betul. Oke, silakan dilanjutkan number 4 until number 18. Silakan di-underline yang mana yang non-clause. Lalu tentukan dia posisinya sebagai subjek atau sebagai objek atau sebagai preposisi tadi. Oke, next. Nah, yang ini lihat task yang kedua. Non-clause activities. Change the question to a noun clause. Nah, jadi nanti bagaimana kita merubah kalimat ini dari pertanyaan kita rubah menjadi noun clause. Contohnya, what time is it? I would like to know. Ini kan masih menjadi pertanyaan ya, masih menjadi question. Nah, sekarang kita rubah dia menjadi statement. Number 1, contohnya, I would like to know what time it is. Nah, kalau di sini kan what time is it menjadi what time it is. Oke, nomor 1 menjadi what time it is. Oke, posisi it nanti berubah ke depan. Nah, dia menjadi I would like to know what time it is. Jadi silakan nanti disambung kalimatnya ke sini. I would like to know what time it is. Ya, jadi bukan what time is it. Oke, number 2. Why don't they like go dancing? Why don't they like go dancing? Kenapa mereka tidak suka pergi berdansa? Nah, yang ini kan masih bentuk pertanyaan ya. Nah, sekarang kita rubah dia menjadi bentuk statement. Nah, caranya gimana? Nanti dia menjadi why they. Berarti subjeknya dulu. Why they don't like go dancing is a mystery. Nah, itu. Jadi silakan lanjutkan nomor 3 sampai nomor berikutnya. Nah, saya ulangi lagi. Nomor 1. What time is it? Dia menjadi I would like to know what time it is. Number 2. Why don't they like go dancing? Menjadi why they don't like go dancing is a mystery. Bedanya apa? Nomor 1 posisinya noun clause sebagai objek, sementara pada nomor 2 posisinya noun clause sebagai subjek. Oke, silakan kerjakan sampai nomor 10. Oke, I think that's all my explanation about noun clause. If you have a question, you can ask me directly or you can put your comment on YouTube. Okay, I think that's all for today. Nice meeting you and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.